Halo rekan traveler, selamat datang di video saya. Tema video kali ini adalah tentang Guadalupe yang ada di Mexico City. Untuk ke Guadalupe, kita ke Mexico City terlebih dahulu. Waktu itu saya terbang dari Los Angeles ke Mexico City sekitar 3,5 jam. Setelah mendarat di Mexico City pada siang hari, kami langsung check-in ke hotel. Waktu itu hotel yang saya pilih dekat Guadalupe, yaitu City Express Marriott La Villa. Keesokan paginya, kami langsung ke Guadalupe, jalan kaki dari hotel sekitar 20 menit. Berikut ini perjalanan ke Guadalupe. Halo, ini saya sudah ada di Mexico City dan ada di Hotel City Express Marriott La Villa. Jadi hotel ini ada di dekat Guadalupe, tempat kami akan pergi nanti, yaitu tempat penampakan Bunda Maria pada tahun 1500-an ya. Jadi waktu itu Bunda Maria pernah menampakkan diri di Mexico City ini, tepatnya di Guadalupe. Ini kami akan jalan kaki menuju ke sana, perjalanan sekitar 20 menit. Nah, di dekat hotel kami ini ada supermarket dan beberapa restoran. Ini adalah suasana jalan di Mexico City pada pagi hari. Suasananya mirip di Jakarta ya. Jalanannya juga tuh mirip sekali dengan di Jakarta. Untungnya hari ini cukup cerah. Jadi kami tak usah pakai jaket tebal-tebal di sini. Nah, ini adalah supermarketnya. Supermarketnya ini besar ya. Kalau di Jakarta mungkin mirip Hypermart. Kami mau beli minuman dulu di situ sebelum jalan kaki ke Guadalupe. Kami akan menyeberang jalan. Ini untuk ke Guadalupe jalan lurus saja. Tapi ada khusus untuk pejalan kaki ya di tengah-tengah. Kita akan menyeberang dari sini dan kita jalan di tengah itu trotoar khusus untuk pejalan kaki. Jalan lurus saja. Ini jalannya mirip di Barcelona. Jadi kalau di Barcelona itu kalau kita jalan di La Rambla itu ada di tengah-tengah itu khusus trotoar agak luas untuk berjalan kaki. Guadalupe ini menjadi salah satu tempat ziarah Katolik yang cukup populer di benua Amerika. Tapi memang tempat ziarah ini tidak terlalu dikenal di benua Asia, terutama di Indonesia. Kenapa saya bilang tidak terlalu populer dan tidak biasa kalau buat orang Asia? Karena kebanyakan kalau saya bicara tentang Guadalupe, mereka bingung dan bertanya di mana itu Guadalupe, tempat apa sih Guadalupe? Kalau dibilang tempat ziarah, biasanya mereka hanya tahu Lourdes dan Fatima. Jadi Guadalupe ini memang tidak terlalu populer sebagai tempat ziarah bagi orang Asia. Kesan Guadalupe kalau merupakan tempat ziarah anti mainstream buat orang Asia semakin diperkuat saat saya menginjakkan kaki ke sana. Jadi jarang sekali terlihat orang Asia apalagi orang Indonesia. Beberapa orang Asia yang saya lihat di Guadalupe itu berwajah oriental, sepertinya mereka dari Jepang atau Korea. Tapi saya tidak bertanya, jadi tidak terlalu tahu pasti mereka asalnya dari mana. Ini kami sudah semakin dekat menuju ke Basilika Guadalupe.
Dari kejauhan, bangunan basilika yang sangat megah terlihat jelas. Jadi benar-benar tidak belok-belok, dari hotel tadi tinggal lurus saja. Kira-kira kalau jalan santai sekitar setengah jam, kalau jalan cepat sekitar 20 menit. Basilika ini luas sekali, halamannya saja sangat lapang. Jadi kita foto-foto dulu. Dan ini interior basilika utamanya. Waktu kami tiba pagi hari, di situ masih ada misa. Sepertinya di situ hampir setiap jam ada misa. Misanya juga berlangsung cukup cepat, tidak bertele-tele. Jadi hanya sekitar 1 jam sudah selesai dan sudah termasuk komuni. Berhubung mau ikut misa sudah telat, jadi kami ikut misa pada jam selanjutnya. Ini adalah suasana misa yang sempat kami ikuti di sana. Begitu selesai misa, biasanya orang berbondong-bondong untuk menyaksikan tilma yang dipajang di basilika utama ini. Tilma dipajang di atas dan pengunjung lewat eskalator untuk menyaksikan tilma tersebut. Ini tilma Juan Diego yang asli yang berubah menjadi gambar Maria saat Juan Diego menghadap ke uskup. Selesai misa, kita bisa jalan-jalan di sekitar basilika. Di sana ada taman-taman yang cukup luas, beberapa kapel, dan Bukit Tepeyac. Bukit Tepeyac ini dianggap cukup bersejarah karena disinilah Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego pada tanggal 9 Desember 1531, sehari setelah pesta Maria yang dikandung tanpa noda. Saat melewati perbukitan, Juan Diego merasa namanya dipanggil. Lalu ketika menengok, ia melihat ada sebuah sinar yang kemudian berubah wujud menjadi Bunda Maria. Pada intinya Bunda Maria berpesan pada Juan Diego untuk menyampaikan pada uskup setempat agar mendirikan basilika di dekat bukit tersebut. Saat itu uskup setempat bernama Don Fray Juan de Zumárraga atau biasa disebut dengan Uskup Zumárraga. Juan Diego memang berusaha untuk menemui Uskup Zumárraga, tapi ternyata Uskup Zumárraga tidak percaya dan meminta bukti kalau memang Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego. Tak hanya sekali, kemudian Bunda Maria menampakkan diri kembali kepada Juan Diego dan tetap meminta agar dibangun basilika di dekat bukit tersebut. Sebagai bukti agar uskup percaya, Bunda Maria meminta Juan Diego untuk memetik mawar yang ada di dekat perbukitan. Lalu mawar tersebut dibungkus dalam tilmanya untuk diberikan kepada uskup. Juan Diego datang kembali kepada uskup dan membawa mawar tersebut ke dalam tilmanya. Ketika hendak menyerahkan mawar-mawar yang dibungkus dalam tilmanya, seketika tilma Juan Diego berubah menjadi gambar Maria. Dan hal itu disaksikan oleh Uskup Zumárraga. Sampai sekarang tilma tersebut disimpan di basilika utama yang sudah kita lewati tadi. Walaupun sudah berusia beberapa abad, kain tilma tersebut masih utuh.
Replika kain tilma tersebut sering kita temui di souvenir-souvenir, lukisan, maupun merchandise yang banyak dijual di Guadalupe. Di Bukit Tepeyac ini juga dibangun sebuah kapel, yaitu Capilla de Cerrito. Ini adalah bagian interior kapel tersebut. Di Basilika Guadalupe juga terdapat taman yang luas. Ini adalah salah satu sudut taman yang terdapat patung Juan Diego saat menghadap Uskup Zumárraga. Di patung tersebut juga dengan jelas dilukiskan tilma yang dipakai oleh Juan Diego tiba-tiba berubah menjadi gambar Maria. Di Kompleks Guadalupe kita bisa melihat mobil paus yang disimpan saat berkunjung ke Mexico City. Capilla de Indios ini merupakan kapel yang dibangun oleh Luis Laso de la Vega pada tahun 1649. Sebelumnya gambar Bunda Maria dari Guadalupe disimpan di sana dan kemudian dipindahkan ke Basilika Utama. Menurut informasi, Juan Diego pernah tinggal di kapel ini dari tahun 1531 sampai dengan kematiannya pada tahun 1548. Dan kemudian relik atau jenazahnya juga disimpan di situ. Capilla del Pocito yang dirancang oleh arsitek Francisco Guerrero y Torres ini dibangun di atas sebuah sumur yang dianggap ajaib. Banyak peziarah yang datang untuk minum dan mencuci luka mereka sehingga menjadi sembuh. Akses masuk ke Basilika Guadalupe ini kita bisa jalan kaki dari hotel terdekat. Atau kalau naik transportasi publik, bisa langsung masuk dari gerbang pintu utama depan Basilika. Taksi mengantarkan penumpang di dekat gerbang utama Basilika. Atau kalau naik metro, kita bisa turun di La Villa Basilica. Kalau bawa mobil dan tidak naik transportasi publik, pengunjung bisa parkir di sebelah Plaza Mariana, lalu melewati jalan melingkar ke atas yang dipenuhi mural dan gambar-gambar Maria.
Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui. Buku lainnya yang bisa dibeli adalah buku Traveling ke Eropa Pasca Pandemi yang membahas beberapa kota di Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, dan Swiss. Buku ini bisa diorder di Shopee dan Tokopedia. Demikian video saya tentang Guadalupe, semoga cukup bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan share, like, dan subscribe.